Sudah terlihat ya Pak ya? Ya, sudah. Baik, saya mulai. Ini safety moment kita hari ini mengenai topiknya mengenai hydropore plant blast. Ini apa namanya? Sebenarnya hydropore ini insidennya beberapa kali terjadi ya, terutama karena banyaknya itu menyangkut dari structure dari dam itu sendiri ya. Kemudian desain dari si hydropore turbine-nya dan sebagainya. Nah ini menarik, yang ini terjadi di India. Jadi terjadi di namanya itu Sri Sailam Dam ya, itu di kalau ini kira-kira Bay of Bengal gitu ya. Jadi ini Bay of Bengal. Nah ini di sekitar sini nih Sri Sailam Dam ini. Ini besar sekali damnya. Dan dia ini kalau nggak salah kapasitasnya 900 megawatt, besar sekali ya. Apa yang terjadi? Jadi ini baru saja terjadi 2 tahun yang lalu, sekitar 20 Agustus tahun 2020. Ya, ini menyebabkan karena ada major fire ya, jadi kebakaran besar begitu, itu menyebabkan 9 orang meninggal dunia ya, dan ada yang serius injure itu ada 3 gitu kurang lebih. Nah, apa yang terjadi? Bapak Ibu semuanya, ini saya sebutkan tadi bahwa hydropower ini dia pembangkit besar sekali 900 megawatt ya. Jadi dia kalau tidak salah 6 unit power turbine itu dioperasikan oleh Telangana State Power Generation Corporation atau TSGenco gitu ya. Nah, kemudian dia ini reservoirnya itu joint irrigation project di daerah Krishna River ya, jadi share antara South Indian State dengan Telangana dan Andhra Pradesh ya. Nah setiap turbine itu dia ada kapasitas 150 megawatt ya. Jadi dia ada 6 ya, jadi 150 megawatt setiap turbine. Nah ini aneh, uniknya dia ini ada dam tadi dia ada 4 lantai begitu ya, ada 4 lantai, dan itu facility-nya itu di kedalaman 1,2 kilo underground, 1,2 kilo dalam sekali. Nah dia punya 2 entrance itu ada 2, tapi exit point-nya cuma 1. Entrance-nya 2, exit point-nya cuma 1. Nah, sementara exit point-nya ini panjangnya 2 km gitu ya. Kalau mau exit dari situ tidak apa-apa 2 km, jauh sekali. Nah, insiden terjadi itu di lantai bagian atas dari fasilitas tersebut, di mana saya sebutkan ada 6 kontrol panel yang link dengan masing-masing turbin generator gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya sendiri itu, di lantai di bawahnya itu ada untuk generatornya sendiri, ada turbine, kemudian water inlet valve dan sebagainya. Nah, ketika terjadi itu ada 17 orang yang bekerja di situ. Nah, ada 17 orang. Nah, 8 itu mereka berhasil untuk escape, lari untuk keluar gitu ya. Tapi 9 orang ini terjebak di dalam. Nah, 9 orang terjebak di dalam, termasuk yang tadi yang bisa escape. Nah, 9 orang terjebak di dalam dengan smoke yang tebal gitu ya, asap yang tebal gitu, karena kebakaran yang terjadi itu. Dan mereka coba memadamkannya dengan pemadam biasa. Ya, ini yang berbahaya. Ini bisa dilihat di sini. Ini mereka coba memadamkan dengan fire extinguisher manual. Dan ini juga yang digunakan oleh mereka, ini CO2, Pak. Bayangkan aja di ruang tertutup gini menggunakan CO2 itu sebenarnya nggak boleh, itu prohibited. Di ruang tertutup kalau menggunakan CO2 harus tidak boleh tidak ada human di situ, karena itu berbahaya, bisa mengurangi atau defisiensi dari oksigen. Nah ini terjadi, mereka menggunakan CO2 kebakaran di panel ini dan tidak mampu untuk menanggulangi, dan kebakaran menyebar, dan ini smoke-nya di ruangan itu sangat tebal sekali. Nah kemudian kebakaran di panel ini menjalar ke tempat lain ya, ke panel board yang lain, sehingga kalau biasanya itu kalau kebakaran elektrik panel itu toxic smoke-nya itu luar biasa begitu. Berbeda dengan kebakaran biasa. Tapi kalau peralatan elektrik sekali terbakar, toxic smoke-nya itu berbahaya sekali. Dan ketika itu terjadi, kebakaran terjadi, exhaust fan-nya tidak berfungsi, malfunction. Exhaust fan tidak berfungsi begitu, sehingga
Kemudian dua dari 6 unit plant itu mestinya bisa trip automatically kalau ada fire gitu, tapi ini tidak terjadi padahal dia didesain sudah dengan latest teknologi, kan baru 2020 ya. Dia dites dengan desain teknologi dan tidak beroperasi gitu, trip otomatiknya nggak berfungsi. Kemudian mereka mencoba switch off power ya dari luar begitu ya, dan ventilasinya stop gitu. Emergency exit-nya juga nggak bisa dibuka begitu ya, sehingga orang terjebak di situ. Sehingga dan maintenance timnya mencoba untuk mentrip dari unit itu. Setelah diketahui ada api, mereka tidak mampu untuk melakukan trip remotely. Nah, sebenarnya beberapa tahun belakangan itu sudah ada red flag untuk mereka dari audit. Nah, ini juga menjadi bahan pelajaran bagi kita. Kalau ada audit itu mesti dilakukan di follow up, di close off. Jadi audit itu isinya poor maintenance. Jadi maintenance yang kurang baik. Kemudian strukturnya juga begitu, ada bermasalah. Kemudian integriti dari damnya sendiri dan kemudian waktu plan itu dibuat juga ada bermasalah begitu. Nah, apa potensial root cause-nya? Investigasi belum selesai, belum ada hasil investigasi yang mendalam. Namun dari data gathering ini bisa dikumpulkan sebagai begini. Waktu terjadi kebakaran itu ada spike dari power sampai 180 megawatt. Kan dia kapasitas 150. Ini sampai 180 megawatt spike begitu hingga menyebabkan short circuit dan panel terbakar. Dan panel startnya itu dari auxiliary voltage transformer ya di unit 4 dari power station. Kemudian krunya ini menggunakan portable carbon dioxide untuk memadamkan api. Itu tidak boleh sebenarnya di ruang tertutup. Kemudian thick smoke dan sebagainya itu memenuhi ruangan, menyebabkan oksigen defisiensi, mereka terjebak, nggak bisa untuk melakukan escape. Nah, Bapak Ibu semuanya, common hazard di hydropower plant itu sebenarnya ada beberapa. Jadi ada oil field transformer. Oil field transformer ini kalau terbakar sangat luar biasa susah memadamkannya. Kemudian yang kedua, electrical cover dan switchgear saya sebutkan tadi, kalau dia terbakar itu digunakan CO2, tapi mestinya itu otomatis CO2, jadi tidak ada orang di situ. Kemudian air cooled generatornya sendiri. Kemudian ada lagi last quantity dari combustible hydraulic oil. Hydraulic oil ini combustible, kalau terbakar juga sulit untuk dipadamkan dan bisa menghasilkan toxic smoke juga dari hidrokarbon. Nah, selain dari itu ya hot work, kemudian smoking, general story, dan timber construction juga bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan. Demikian Pak Ibu Bapak semuanya, semua bisa jadi manfaat buat kita semua, menjadi bahan pelajaran untuk hydropower plant kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ediarsa atas testimoninya. Langsung kita lanjutkan saja dengan acara pokok kita. Waktu kami persilahkan Pak Wahyudi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore bagi yang beragama lain. Mohon izin saya Pak Edi untuk share screen. Apa sudah terlihat, Pak? Sudah kelihatan, Pak. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya untuk sore ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi pokok bahasan kita sore ini bisa menjadi referensi bagi kita semuanya, insya Allah. Mohon diperkenalkan untuk sementara saya bahwa nama saya Wahyudi, Pak, dari alumni Universitas Brawijaya tahun 1994. Dan saya sekarang bekerja di PT Vale ini sejak tahun 1998 sampai sekarang. Jadi saat ini kami sudah menjalani masa pensiun. Tapi alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk sharing knowledge
di event yang sangat luar biasa ini. Sesuai dengan apa namanya disiplin kami di PT Vale sebagai seorang automation engineer, Pak, kami selalu mencari solusi-solusi yang kira-kira bisa menyelesaikan atau yang bisa mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada proses industri kami atau pertambangan di PT Vale ini. Salah satu yang kami angkat pada topik kesempatan ini adalah mengenai bagaimana caranya kita menghindari terjadinya situasi blackout ketika menghindari atau mengurangi risiko terjadi blackout ketika salah satu generator kami itu mengalami kolaps, kira-kira seperti itu. Nah, secara umum sesuai yang di screen ini, Pak, jadi kami itu mengoperasikan di sini ada 3 buah bendungan. Kayaknya tadi itu sudah tepat sekali itu ada safety share dari Pak Heldiansah tadi. Jadi kami mengoperasikan 3 bendungan di sini, masing-masing secara cascading, Pak ya. Jadi dari bendungan 1 masuk ke bendungan berikutnya, masuk ke bendungan yang terakhir sampai yang ketiga. Nah, total semua itu kira-kira 300 megawatt, Pak ya. Jadi hampir 350 megawatt untuk mendukung daripada 4 furnace atau 4 tungku peleburan untuk peleburan nikel. Masing-masing kapasitas daripada furnace kita itu sekitar 75 megawatt. Nah, selain daripada pasokan listrik dari bendungan ini, untuk selain ke furnace, sebagian daripada power itu digunakan untuk masyarakat umum, yang kemudian kita digunakan juga untuk mesin-mesin bantu atau alat-alat bantu di dalam fungsi kontrol untuk mengontrol operasi kita, yang kita sebut sebagai auxiliary grid. Oke, jadi secara sederhana kami di sini mengoperasikan 2 buah grid, Pak ya, 2 buah grid yang kita sebut yang pertama ini kita sebut sebagai furnace grid karena dia dikonek ke 4 furnace yang kami sampaikan tadi. Nah, kemudian satu generator yang lain atau generator grup yang lain kita connect khusus untuk power auxiliary yang disebut sebagai auxiliary power di area proses plant kita. Nah, gunanya untuk apa? Auxiliary ini adalah digunakan untuk mensuplai misalnya penerangan, kemudian digunakan untuk mensuplai motor-motor bantu untuk kepentingan proses. Kemudian digunakan untuk kontrol komuter dan sebagainya. Sehingga quality power daripada auxiliary grid ini harus sangat bagus untuk menghindari gangguan kelistrikan di dalam auxiliary grid ini. Berbeda halnya dengan yang di furnace grid karena ini dihubungkan dengan furnace yang kira-kira 75 kali 4 ya, sekitar 300 megawatt, Pak. Sehingga fluktuasi atau naik turunnya tegangan bahkan frekuensi itu sangat-sangat signifikan, sehingga sangat tidak mungkin kita untuk mengambil auxiliary atau alat-alat bantu itu dari furnace grid. Nah, secara elektrikal kita mungkin sudah familiar dengan istilah dirty bus sama clean bus. Jadi kalau yang furnace itu kita katakan sebagai dirty bus, dan yang untuk auxiliary kita sebut sebagai clean bus. Nah, gangguan listrik itu bisa terjadi di mana saja, Pak. Baik apakah itu berasal dari generator atau bahkan terjadi gangguan di sistem transmisinya sendiri atau terjadi gangguan dari di sisi load-nya. Nah, mohon maaf. Di antara 2 grade ini, di antara furnace dan auxiliary grid ini,
kita pasang di sini sebuah static frequency converter, Pak, yang tujuannya adalah ini untuk menjembatani transfer power dari furnace grid ke auxiliary grid atau dari auxiliary grid ke furnace grid. Nah, ini SFC ini seperti ada kayak UPS di dalamnya, Pak ya. Jadi kalau power yang dari alternating current itu diubah menjadi bus DC di dalamnya, kemudian di bus DC di dalamnya itu diubah kembali menjadi AC pada sisi voltage yang lain. Jadi kalau kita lihat ini warna hijau ini adalah voltage 33 kV, kemudian yang biru inilah voltage 11 kV. Sehingga SFC ini bertugas untuk mengalirkan power dari 33 ke 11 kV atau sebaliknya secara otomatis. Nah, desain daripada SFC ini adalah melindungi clean bus. Jadi ketika ada gangguan di clean bus, maka secara otomatis SFC ini akan menjaga kestabilan daripada di clean bus ini. Walaupun demikian, SFC ini mempunyai kapasitas sehingga tidak semua power atau tidak semua beban itu bisa ditanggung oleh SFC ketika generator auxiliary group ini mengalami kolaps. Nah, ketika terjadi kolaps daripada generator group di auxiliary ini, Pak, maka karena beban auxiliary kita itu di sini jauh lebih besar daripada kemampuan SFC ini, sehingga ketika terjadi generator kolaps, maka kita harus dengan cepat untuk mengurangi beban di auxiliary. Nah, sehingga diperlukanlah di sini fungsi load shedding ini untuk mengurangi beban auxiliary ketika generator auxiliary ini kolaps, dihitung sedemikian rupa beban di-reject atau dilepaskan sehingga SFC ini tidak mengalami overload. Nah, dari mana sumber power daripada SFC ini adalah yaitu berasal dari furnace grid yang lewat bus DC tadi itu diubah menjadi AC di 11 kV grid. Nah, secara operasional SFC atau static frequency converter ini bisa mengalirkan dari auxiliary power menuju ke furnace grid. Hal ini bisa dilakukan seperti ini ketika situasi di mana furnace generator group itu mengalami gangguan atau PM check sehingga salah satu power yang tersedia di hydro atau di PLTA itu kurang dari furnace group generator itu untuk furnace power. Nah, sehingga sebagian daripada clean bus itu powernya dialirkan menuju ke dirty bus sampai pada diatur sedemikian rupa sehingga auxiliary power itu tetap terjaga. Sebagai informasi bahwa auxiliary power kita itu di sini sekitar 45 MW. Jadi ketika generator kita mengalami salah satu furnace generator mengalami kerusakan dan kita masih punya cadangan tenaga di clean bus, maka sebagian power dari clean bus kita alirkan ke furnace grid. Dan sebaliknya, ketika ada masalah di auxiliary grid, maka power itu bisa dialirkan dari furnace grid menuju ke clean bus. Nah, ini untuk membantu ketika generator auxiliary itu mengalami kekurangan tenaga, misalnya ada kerusakan atau itu harus PM check dan sebagainya, sehingga tenaganya berkurang dari dua generator menjadi satu generator, maka sebagian power itu diambilkan dari furnace grid melalui static frequency converter ini. Kemudian ketika terjadi gangguan daripada generator di auxiliary grid yang sampai tidak ada atau habis, sehingga
diharapkan dikondisikan beban itu tidak melebihi daripada kemampuan static frequency converter supaya tidak terjadi blackout. Nah, itulah fungsi daripada load shedding yang kami rancang di sini untuk merecek beban ketika hydrogenerator collapse, dikondisikan auxiliary load itu tidak melebihi daripada static frequency converter. Nah, sehingga kita dibutuhkan kecepatan dalam merecek beban ini secepat mungkin. Nah, secara umum load shedding yang kami desain ini kebutuhannya adalah ada 3 hal. Yang pertama adalah bahwa fungsi load shedding atau sistem load shedding yang kita rancang harus mempunyai kapabilitas bahwa harus bisa melepas beban sesegera mungkin ketika generator auxiliary itu mengalami trip atau collapse. Kemudian selain melepaskan beban secara cepat, fungsi load shedding itu harus bisa melakukan kalkulasi untuk menghitung berapa beban auxiliary yang harus dilepas ketika salah satu generator auxiliary itu mengalami trip. Nah, kalkulasi ini dihitung sedemikian rupa sehingga membutuhkan sedikit formula yang harus dilakukan di controller yang bisa melakukan. Kemudian yang ketiga, berhubung production kita itu kita harus tetap jaga. Jadi sekalipun kita merecek beban, maka kita harus memilih-milih dulu beban. Kita pilih beban yang mana yang kira-kira yang tidak berdampak langsung terhadap production nikel di Sorowako. Nah, sampai pada akhirnya sehingga beban yang akan dicek kita ranking berdasarkan prioritas. Jadi prioritas yang paling tidak penting itu adalah beban yang akan kita dicek sejak awal. Jadi ketika kita butuh 10 MW, maka 10 MW yang tidak penting akan kita lepaskan. Nah, ketika kita butuh lebih di atasnya, maka prioritas di atasnya yang akan kita lepas, yaitu yang mulai dari prioritas yang paling tidak penting menjadi prioritas yang paling penting sekali. Nah, yang paling penting sekali itu nanti akan kita lepaskan terakhir ketika memang betul-betul dibutuhkan. Nah, dalam mendesain controller ini, kami ada beberapa pengalaman. Yang pertama adalah ketika kami menggunakan PLC bus sebagai load shedding control, di mana pada saat itu kami berpikir bahwa kita harus mempunyai tools untuk menghitung beban, dan itu hanya bisa dilakukan di PLC. Tapi kita juga harus merecek beban secara cepat. Nah, dari alternatif yang pertama ini, kami harus menggabungkan beberapa controller, Pak ya. Jadi dari sisi pembangkit, ini adalah dari sisi pembangkit dari PLC generator itu kami akan ambil datanya untuk dibaca di PLC load shedding supervisory ini. Dan kemudian hasil kalkulasi ini kami akan lempar ke remote PLC di sisi beban untuk ditripkan ketika dibutuhkan sebagaimana prioritas yang kami canangkan tadi. Kenapa kami harus melakukan beberapa data transfer seperti ini? Karena memang jaraknya yang cukup jauh, jadi kita tidak memungkinkan menggunakan hardwire atau satu prosesor saja dalam membangun load shedding ini. Jadi data-data harus dilakukan atau transfer dari prosesor, dari register prosesor yang di pembangkit ke central prosesor di supervisor ini, kemudian dilempar ke prosesor yang ada di beban. Dan itu membutuhkan waktu. Nah,
Kalau kami menggunakan PLC ke PLC ini kira-kira setelah kami lakukan studi pengukuran, jadi kita pertimbangkan juga masalah networking-nya, kemudian prosesornya, kemudian I/O-nya dan sebagainya. Itu average itu kira-kira 200 milisecond. Nah, 200 milisecond inilah kecepatan data dari generator PLC generator sampai ke PLC remote PLC itu baru ada action untuk melepaskan beban. Belum ditambah lagi nanti dengan breaker traveling yang kira-kira 50 milisecond atau 60 milisecond lah. Jadi waktu sekitar 250 milisecond ini ketika kita menggunakan PLC itu harus baru bisa kita lepas beban. Ini adalah alternatif yang satu. Sekalipun demikian Pak, ini kelebihan kita menggunakan PLC adalah karena PLC itu bisa menghitung membuat kalkulasi yang lebih kompleks. Gitu ya. Alternatif yang kedua untuk mengatasi kekurangan yang terjadi di PLC load shedding yang tadi, maka kami berpikir bahwa harus ada device untuk membantu daripada rejection beban ini. Dan salah satu yang kami lirik adalah sistem protection relay, di mana protection relay ini, apakah itu GE atau Siemens atau dari ABB dan sebagainya, itu mempunyai kapabilitas yang lebih cepat, yang disebut dengan ghost messaging, Pak ya, ghost messaging. Selama dia support dengan protokol EAC 61850 untuk substation. Nah, ini adalah salah satu protokol yang dijanjikan oleh protection relay yang kami yang menurut kami berdasarkan literatur itulah yang paling cepat. Sehingga kami coba untuk mengkolaborasi dari kedua controller ini. Jadi ini terlihat ini sinyal dari generator proteksi ini, sinyal dari PLC generator itu tetap ditransfer ke PLC load shedding yang supervisory ini. Kemudian hasil kalkulasi daripada load shedding PLC ini kita sebut sebagai permission yang dikirim melalui hardwire menuju ke PLC load shedding. Maaf ini harusnya Pak, mohon maaf Pak ya. Ini harusnya relay Pak ya. Jadi protection relay load shedding. Nah, sehingga dari yang warna biru ini adalah networking PLC. Kemudian yang warna merah di atas ini itu adalah data ditransfer dengan menggunakan networking protection relay melalui ghost messaging ini. Jadi ghost messaging ini dia mempunyai sistem yang lebih spesifik sehingga dia lebih cepat dalam menyampaikan data dari satu protection relay yang satu ke protection yang lain itu lebih cepat. Nah, berdasarkan informasinya, jadi setelah kami lakukan studi, kita mencoba untuk membuat prototipe daripada networking load shedding ini, Pak. Itu kita memperoleh data bahwa dari relay ke relay, dari yang warna biru ke yang warna biru ini, itu kira-kira 28 milisecond. Nah, itu kita ukur dari inputnya relay generator sampai pada kontak output relay di load relay protection. Nah, itu 28 milisecond. Nanti ini belum termasuk breaker traveling atau transisi dari close menjadi ke open. Nah, tapi ini sudah sudah cukup signifikan perbedaannya daripada kita menggunakan yang pure PLC kontrol tadi. Sekali lagi, PLC dalam hal ini bertugas untuk mengatur
beban-beban mana yang akan dilepas ketika salah satu generator itu mengalami trip. Tetapi yang melakukan eksekusi atau melakukan pelepasan beban itu dilakukan oleh relay protection atas permission daripada load shedding relay yang ada di ini yang supervisor ini, Pak. Nah, ini yang bawah ini adalah kira-kira kami waktu melakukan pengujian di lab itu dari dari output relay ke relay itu sekitar 48,7 milisecond. Nah, ini adalah foto-foto kenangan kami saat kami mendevelop atau melakukan pengujian daripada metode yang kami lakukan, Pak. Jadi kita setup di sini ada network-nya, kemudian ada simulatornya, di mana simulator ini ada simulatornya, ada switch ini sebagai untuk CB, kemudian analog generator megawatt itu untuk mengatur beban atau memberikan informasi ke load shedding kontrol beban-beban berapa di generator itu. Dan ini juga ada PLC modulnya. Ini adalah relay load feeder relay yang sudah support dengan IEC 61850. Kemudian yang ini adalah generator relay yang juga harus support dengan IEC 61850. Jadi ketiga atau kedua kontrol ini kita libatkan di sini untuk mendukung operasi daripada load shedding kita. Secara umum kami jelaskan di sini, Pak. Jadi ketika kita mengkolaborasikan dua platform yang berbeda ini, ada beberapa yang bisa kita lakukan. Kita bisa menggunakan protokol open ya, seperti Modbus misalnya. Tapi kami tidak melakukan di sini. Kami lebih memilih menggunakan untuk yang hardwire karena ini berhubungan dengan kestabilan data di antara kedua prosesor. Nah, kemudian yang paling kanan ini adalah relay load, di mana kita lihat bahwa load shedding request itu dikeluarkan dari relay generator, kemudian relay generator ini akan meneruskan request ini ke load protection relay sebagai rejection command atas permission dari PLC melalui hardwire ini. Dan inilah yang menentukan relay-relay mana yang akan dilepas ketika salah satu generator mengalami collapse. Nah, ini adalah kira-kira flowchart atau algoritma yang kami coba untuk menyampaikan atau men-sharing secara simpel ya, mudah-mudahan bisa mewakili. Jadi yang sebelah kiri ini adalah, mohon maaf, yang sebelah kanan dulu Pak, yang sebelah kanan ini adalah protection relay generator initiation. Jadi yang menginisiasi apa kondisi-kondisi yang menginisiasi syarat terjadinya load shedding atau permintaan pelepasan beban, yaitu pada saat ketika CB itu mengalami transisi, yaitu trip. Selain itu masih ada syarat-syarat lain yang harus dipenuhi di sini Pak, seperti dia harus bahwa generator itu harus berada pada auxiliary grid. Kemudian powernya harus lebih besar daripada 10 MW. Kemudian komunikasi antar prosesor harus bagus, dan fungsi load shedding di-enable. Nah, kenapa ini ada fungsi load shedding harus di-enable? Karena kita harus mengcover kebutuhan maintenance dan sebagainya, Pak. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini, collaboration PLC plus protection relay over hardwire signal. Nah, ini kita lihat, Pak. Jadi yang sebelah kiri ini terjadi di PLC, Pak ya. Jadi mulai dari membaca generator power, kemudian menjumlah berapa load yang akan dilepas ketika generator dilepas dan sebagainya. Kemudian PLC akan mengenerate sebuah matrik yang akan disampaikan melalui hardwire yang warna merahnya menuju ke protection relay. Nah, di dalam protection relay nanti akan menunggu bagaimana signal load shedding request ini dari generator, apakah sudah ada apa belum. Ketika tidak ada, berarti tidak ada trip. Ketika ada trip, maka permission mana yang akan
lepas itu tergantung daripada permisi yang dilakukan oleh PLC dan seterusnya. Nah, secara simpel seleksi atau pemilihan daripada beban di bagian relay, di bagian protection relay. Jadi ketika seperti ini contohnya Pak ya. Jadi ini ada 5 prioritas. Jadi ketika generator 1 mengalami kolaps, maka prioritas yang akan lepas adalah hanya prioritas yang P1 yang on. Jadi P1 on, P2 on, P3 on. Sementara P4 dan P5 menjadi off. Jadi yang lepas hanya P1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, permission inilah yang di-generate dari PLC melalui hardwire. Nah, kesimpulan yang kami bisa tarik dari apa yang kami lakukan untuk mengatasi masalah ini adalah itu bahwa kita perlu mendapatkan solusi bahwa kita harus bisa mereject beban secara cepat. Dan salah satu solusi yang kita tawarkan atau yang kami akan pakai di sini adalah dengan mengkolaborasikan antara kedua prosesor ini sehingga kita bisa mendapatkan 3 fungsi utama dari load sharing tadi, yaitu kalkulasi yang continuous, kemudian kita bisa menyerit matrik sebagai untuk menyerit prioritas beban yang akan dilepas, dan melakukan rejection beban secara cepat. Ini yang kira-kira kami bisa ambil dari metode ini untuk yang kita implementasikan ke dalam ke sistem load kita di sini. Terus ini kira-kira sedikit overview daripada power station kami, Pak. Jadi ini ada di Larona, kemudian ini juga ada bendungan yang di bawahnya. Habis itu ini bendungan terakhir. Jadi ada 3 bendungan ini yang mengcover 6 generator. Kira-kira, nah ini adalah kondisi furnace kita ketika kita mengalami, ketika kita mengoperasikan, karena furnace ini merupakan furnace arc mode ya, sehingga dari operasi furnace ini membuat sistem di fresh grid itu fluktuasi, baik power, tegangan, current, bahkan frekuensi itu naik turun. Dan inilah yang kita katakan sebagai dirty bus. Nah ini sama juga Pak, jadi ada sharing foto kenangan saja ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi mungkin nggak berguna sekarang, tapi berguna bagi anak-anak kita semua nanti. Mungkin itu Pak dari saya. Kalau ada masukan-masukan sangat diharapkan demi kesempurnaan daripada sistem yang kami bangun. Terima kasih Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Wahyudi atas penyampaian materinya ya. Kita lanjutkan dengan diskusi ya, tanya jawab, komentar atau sharing dari Ya, Pak. Silakan, Pak. yang hadir ya. Silakan menuliskan di chat box ya. Ini sementara sudah muncul ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Pak Sudibyon. Pertanyaannya ada 3. Yang pertama, berapa megawatt fluktuasi beban smelter beroperasi di Jortebas? Oke, langsung saja Pak ya. Ya, silakan. Jadi kita punya trending. Kebetulan kami tidak siapkan trendingnya Pak ya, tapi kami masih hafal ya, bukan hafal Pak ya, tapi kami masih ingat karena kami sebelum kami di utilities kami itu 13 tahun ada di proses plant dan kita bergelut dengan kestabilan daripada furnace power. Itu power kita itu bisa berguncang antara 8 sampai 12 megawatt Pak Edi. Karena jadi 12 megawatt jadi cukup besar itu. Jadi wicket gate yang di hydro itu ya boleh dikata struknya agak lebar gitu. Kira-kira gitu Pak. Baik, kalau untuk yang ini Pak, clean bus-nya berapa megawatt nih fluktuasi bebannya? Kalau clean bus-nya itu relatif stabil Pak, jadi lebih kecil dari 1 megawatt lah itu Pak. Baik, pertanyaan nomor 2 ini, berapa fluktuasi frekuensi saat smelter beroperasi? Kalau fluktuasi frekuensi saat smelter beroperasi itu fluktuasi itu terjadi
banyak di furnace grid itu sekitar 49 sampai 49 sampai 51 kalau nggak salah itu ya. 49 sampai 51 Hz. Nah, karena setting under frekuensi itu di sekitar 48 kami di sini, Pak. Jadi cukup lebar. Jadi memang hydro kita juga kita desain untuk mengatasi gerakan power dari furnace tersebut, begitu Pak Edi. Baik. Pertanyaan nomor 3, berapa megawatt per hertz sistem stiffness di dirty bus? Berapa megawatt per hertz, per frekuensi? Ya, ini yang saya lupa ini Pak. Jadi pernah diadakan studi waktu itu oleh oleh Solvina, kalau nggak salah dia melakukan studi di sini. Itu saya mungkin ini Pak, bagusnya nggak bisa kira-kira Pak ya. Mungkin saya kita catat dulu saja Pak, karena saya nggak bisa menyebutkan angka yang pasti. Itu karena ada data yang harus ini kebetulan kami nggak siapkan itu Pak. Oke, baik. Terima kasih Mungkin Pak. bisa perkirakan dari tadi megawatt range-nya berapa, frekuensi range-nya berapa. Kalau tadi kan sekitar 10-12 mega ya itu ya, yang berarti Iya, Pak. Frekuensinya 2 Hz gitu ya, mungkin gitu. Ya, itu plus minusnya 49 sampai 51 kira-kira itu fluktuasinya gitu. Iya. Jadi dia bergerak di frekuensi 4951 di mana ada perubahan beban sebesar 10-12 mega ya, Pak ya? Iya, Pak. Baik. Berikutnya dari Pak Ferry ya. Komposisi beban yang akan dilepas pada sini berapa saja, Pak? Jadi ya, silakan. Ya. Jadi komposisi beban yang ada di auxiliary itu karena kita itu auxiliary itu average adalah 45 mega dan kapasitas desilling kita itu sekitar 18 megawatt Pak Edi. Jadi beban yang harus kami lepas itu ketika terjadi kolaps salah satu hydro, maka 45 dikurangi 18 itu kira-kira berapa itu? 27 ya 27 megawatt Pak ya. Nah 27 megawatt itu yang harus kami lepas di sisi beban supaya SFC kami itu tidak mengalami overload. Karena ketika terjadi seperti itu, maka seluruh power itu diambil dari 33 kV atau dari dirty bus tadi untuk mensuplai beban yang tersisa di auxiliary setelah kami lakukan pelepasan. Baik, berikutnya relay protection yang dipasang untuk itu masing-masing berapa ampere? Relay protection, banyak Pak relay protection yang mau kita pakai ini Pak, karena relay proteksi yang ada itu ada di generator kan itu saya nggak hafal itu Pak settingnya Pak berapa ampernya Pak ya, karena kan itu merefer kepada kemampuan generator di masing-masing generator dan juga mempertimbangkan kemampuan daripada transmisi 150 kV kita yang kita pakai ada 2 ya. Jadi itu mohon maaf untuk yang setting secara pasti itu kami ada disiplin sendiri yang mengkolek itu Pak. Jadi dalam hal ini adalah disiplin electrical dan kami di disiplin automation. Jadi ketika ada hal-hal yang bersangkutan masalah relay atau setting relay itu kita harus berkolaborasi dengan electrical untuk mendapatkan data-datanya. Jadi mohon maaf sekali lagi, yang itu kami tidak bisa sampaikan dengan pasti, Pak. Baik, kalau mereknya ini ditanya merek, Pak. Ini merek relay ini yang dipakai apa? Sesuai di foto kami itu, Pak, ini masih kenal ini, Pak. Jadi ini adalah JE ini, Pak ya. Jadi General Electric Relay ini yang kita pakai sesuai peruntukannya. Di generator kita pakai yang tipe G, kemudian distant relay juga ada kita pakai di sini.
kemudian salah satu L90 dulu juga ada Pak untuk yang relaynya. Untuk yang di beban ya tergantung apakah di motor atau di feeder, nanti kita tentukan berdasarkan peruntukan dari relay tersebut. Jadi pada umumnya hampir 95% kita menggunakan relay JE, Pak. Baik, berikutnya dari Pak Agung Mulyo Widodo. Untuk skema flowchart pada decision yang ada garis merah masih membingungkan, Pak. Apakah bisa diperjelas lagi? Sebab setahu saya simbol belah ketupat merupakan simbol decision, iya dan tidak. Kalau iya lanjut ke proses, kalau tidak kembali lagi ke proses sebelumnya. Oh, yang ini Pak ya? Iya. Oh, yang ini karena ada masukan satu. Oh ya, ini itu harusnya, ini kan pertanyaan juga ini Pak ya. Jadi apakah ada signal load shedding dari generator, dan apakah ada signal permission dari PLC? Ketika itu mengalami ya atau tidak. Ketika kondisinya yes, maka kita akan teruskan ke load shedding priority N itu adalah on. Ketika itu tidak, maka ini harus kembali ke awal lagi. Oh, ini harus ada Pak kayaknya ini Pak ya. Mungkin flowchartnya kurang pas nih kayak ini ya. Iya, itu bagian. Iya, ada kurang pas kayak ini Pak ya. Terima kasih Pak. Siapa tadi Pak? Pak Agung Mulyo Widodo. Oh ya, Pak Agung. Bisa di-advise Pak, kira-kira gimana nih solusinya Pak ya? Saya mungkin bagus kalau dikasih ini Pak, input ini Pak. Iya, Pak Agung, silakan Pak Agung. Iya Pak, matur suwun. Itu kan akan ada decision setelah dari read data Pak ya. Iya. Dari read data setelah ada decision itu, saya kira read data ini masuk di gen ini adalah suatu proses atau suatu decision Pak? Yang mana Pak? Sinyal sama dengan on ini. Oh ini, yang ini? Ya, yang belah ketupat atas, yang belah ketupat di atasnya itu Pak. Oh, ini pertanyaan Pak. Pertanyaan Pak. Jadi yes or on, yes or no Pak. Jadi kalau yes ke bawah, kalau no dia kembali ke atas. Oh, kalau no dia membaca lagi gitu ya, baca ulang gitu betul, ya. Pak. Iya. Oh gitu. Terus kemudian yang ini apa kan, yang ini bawah. ada kaitan simbol bawah merah itu. Soalnya ini belah ketupatnya sama, gen saya baca sama. Oh iya. Jadi ini sebenarnya update ini masuk di proses read data atau bagaimana yang update tanda garis merah ini? Yang garis merah ini harusnya masuk di proses, jadi ada 2 input di sini Pak. Jadi untuk yang belah ketupat, ya? 2 input dari atas, input dari generator sama input dari ini. Nah itu nanti dicek di sini yang pada bagian kanan ini matriknya Pak. Apakah ada 2 ini sebenarnya ini yang ini Pak. Iya Pak. Itu. Jadi ada baiknya gini Pak, buat boxnya, buat yang persegi panjang itu ada 2. Satu dari boxnya masuk, terus kemudian satu dari yang garis merah itu masuk box. Nah, nanti dari box 2 tadi baru dihubungkan ke tanda belah ketupat ini. Jadi satu tanda belah ketupat, nanti belah ketupatnya bisa balik gitu, kayak gitu Pak. Baik. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Nanti saya coba betulkan, nanti saya update kembali nanti slide ini Pak ke Pak Edi nanti supaya bisa ini terkoreksi gitu, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Agung. Sampai-sampai Pak. Berikutnya pertanyaan dari ini harus ke atas lagi. Oh ini dari Pak Mustafa. Lanjut lagi dari Pak Gunawan ya. Dari Pak Gunawan Sri Kertarto nih, bisa ditunjukkan fluktuasi hunting saat karena proses load set. Ini gimana nih Pak penjelasannya nih? Kebetulan kami di sini tidak membahas kestabilan ke power, tapi yang ingin saya tunjukkan di sini ya bagaimana kita mengimprove kecepatan load rejection-nya. Jadi untuk efek daripada load shedding ini ada bagian tersendiri di tempat kami Pak yang akan mengevaluasi itu.
Dan itu mungkin bagus nanti kalau kita ada sharing berikutnya mungkin bisa kita ini Pak, kita kalau ada kesempatan lagi kita bisa share Pak, gitu Pak. Karena terus terang sesuai disiplin kami itu saya dari automation, sehingga ketika efek load shedding ini kita apply, dan itu memang sudah menjadi parameter ukur kita, keberhasilan kita dalam men-shading load ini. Cuman sayang sekali kami tidak siap data untuk itu. Baik, berikutnya dari Pak Kusraharjo, Heksahydro. Bagaimana proteksi di turbin dan generator bila terjadi full load rejection ataupun gangguan transmisi? Proteksi di turbin dan generator ketika terjadi full load rejection. Nah, kita di sini agak sedikit spesifik Pak, karena kita pernah coba ya full load rejection. Jadi ketika terjadi full load dan kemudian generator trip, maka untuk menghindari overspeeding daripada generator, di tempat kami itu ada yang namanya bypass valve. Jadi water yang sudah terlanjur masuk ke penstock itu kita buka. Jadi sebagian besar valve itu membuka, kemudian sehingga air yang ke turbin itu bisa terkurangi. Dan itu merupakan salah satu proteksi kita secara elektrikal, itu kita buka berdasarkan pressure tertentu akibat daripada full load rejection tadi itu. Nah, ketika secara elektrikal ini gagal, kita masih punya mechanical safety valve di sana yang dia akan pecah ketika full load trip atau full load rejection itu terjadi. Nah, itu ada 3 bagian, jadi ada settingnya, ada berapa pressure-nya gitu, nah, dan itu akan pecah ketika terjadi pressure atau tekanan mendadak di dalam penstock, gitu Pak. Jadi ada 2. Pertama, bypass valve itu secara kontrol kita buka, ketika itu tidak mengatasi dan pressure masih tinggi, maka secara mekanikal rupture disk namanya Pak, rupture disk namanya, itu akan pecah, gitu Pak. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan lagi ya, nih ya. Ramping rate PLTA sendiri kira-kira berapa persen per menit, Pak? Ramping up-nya Pak ya, ramping rate. Jadi proses kenaikan itu Pak ya. Jadi itu kira-kira kalau kita increasing power itu mungkin sekitar 5 per menit itu bisa 10 megawatt bisa itu Pak. 10 mega bisa ya? 10 mega bisa 1 Pak. menit. Ya. Baik. Berikutnya, pertanyaan berikutnya, desealing SFC-nya sendiri tipe LSS atau VSC? Dan apakah ada lag MVAR-nya atau tidak? Ada Pak. Jadi kebetulan kita pakai desealing. Jadi dalam men-setting atau mengoperasikan desealing itu kita sudah ada guidance-nya. Jadi 18 MVA itu yang di-apply ke desealing itu nanti pengaturan beban yang di-apply itu nanti bisa diatur oleh operator mau dioperasikan berapa beban di desealing ini dan berapa apakah power mode atau VAR mode. Kira seperti itu Pak. Baik, dari Pak Arul ya nih ya. Dari presentasi yang dipilih ada alternatif kedua yang merupakan kombinasi kolaborasi antara PLC dan relay protection. Pertanyaannya, apakah sudah pernah di-exercise juga opportunity untuk alternatif ketiga, yaitu dengan hanya menggunakan relay proteksinya saja, karena hemat saya fungsi yang diberikan PLC dalam alternatif 2 bisa digantikan oleh relay proteksinya, bahkan mungkin akan lebih optimal dalam hal time execution-nya.
Betul Pak. Jadi yang ketiga pun itu sudah kami lakukan. Jadi sekali lagi di sini ada dua metode yang bisa kita pakai ketika kita menggunakan relay. Yang pertama metode yang sekarang ini, jadi semua kalkulasi dilakukan di dalam PLC seperti yang alternatif kedua ini. Yang alternatif yang ketiga tadi adalah kalkulasi dilakukan di dalam relay. Nah ini kami yang kalkulasi di dalam relay itu kelihatannya tidak semua hitungan power itu bisa dilakukan di relay, sehingga kami terpaksa harus mengkolaborasikan ini. Nah, kondisi yang ketiga pun itu sudah kita apply di sini, Pak. Jadi kita coba lakukan di sini, tetapi akan secara maintenance atau secara programming daripada relay itu kita akan memprogram semua relay yang terlibat di situ untuk bisa menerima dan mengeksekusi load shedding-nya masing-masing. Nah, itu sudah kita apply di sini, tapi kami masih melihat ada satu hal yang kurang di situ ketika kita hanya relay saja yang terlibat, karena ada interupsi operator di situ yang harus menentukan beban berapa yang akan dilepas. Nah, itu dalam menentukan beban berapa ini yang kami belum dapatkan metodenya ketika kita hanya menggunakan full relay rejection dari relay proteksi, Pak. Baik, berikutnya dari Pak Sudibjo lagi menyambung sebelumnya. Berapa persen setting governor deadband dan berapa persen setting speed drop di masing-masing power plant? Kalau untuk speed berapa persennya ada data itu sekitar 2,5 sampai 3%, Pak. Jadi kita ada 7 hydro, Pak. Masing-masing itu kita set speed drop-nya berbeda-beda. Tapi dari 7 itu saya bisa katakan dan saya masih ingat itu antara 2 sampai 2,5% speed drop. Baik. Berikutnya dari Pak Ahmad Hakim nih, bagaimana cara integrasi relay multilink ke PLC? Nah, yang kami lakukan di sini untuk integrasi kebutuhan load shedding ini, kita siapkan digital output dari PLC yang akan mengirim sinyal melalui hardwire menuju ke digital input daripada relay. Nah, itu secara hardware bisa kami lakukan seperti itu, Pak. Jadi menggunakan hardwire. Baik, berikutnya dari Pak Dasri. Berapa suhu ideal pada furnace yang relevan pada kontrol sistem? Suhu, Pak, ya? Ya. Oke. Di furnace itu ada beberapa bagian, Pak. Jadi karena kita sifatnya destilasi, Pak, ya. Jadi cairan yang paling bawah itu kita katakan sebagai matte nickel matte, Pak, ya. Nah, itu sekitar 1.300 derajat Celcius. Nah, kemudian di atasnya adalah lapisan slag, itu lebih tinggi lagi, itu sekitar 1.500 derajat Celcius. Di atasnya lagi sudah berbentuk pasir, dia sudah lebih rendah lagi, Pak. Gitu, Pak. Baik, nomor 2, pada saat melepaskan beban, berapa besarkah keluarannya dan kisaran berapakah load beban atau puncak bebannya? Untuk di auxiliary itu puncak bebannya sekitar 40-45 MW, Pak, ya. Nah, ketika terjadi pelepasan beban, maka kita harus lihat dulu apakah ini generator yang lepas ini ada berapa ini, 1 atau 2. Kalau misalnya satu, berapa yang lepas ini. Ketika 1 ini katakanlah cuman pas 10 MW yang lepas, maka 10 MW ini kita tidak akan lepaskan beban di auxiliary karena DC-link atau SFC itu akan mengambil alih sementara waktu dan kemudian akan dilepas sedikit demi sedikit
sampai hydro yang satunya itu bangkit. Nah, ini merupakan salah satu koordinasi load sharing antara SFC dengan hydro, dengan PLTA. Jadi, tetapi ketika terjadi beban itu besar sekali, yang harus lepas, maka dan sampai trip atau kolaps, maka yang tersisa harus di bawah kapasitas daripada SFC tadi, yaitu sekitar 27 MW. Baik, berikutnya nomor 3, selain PLC, apakah ada kontrol sistem lainnya yang lebih baik sebagai pengganti PLC, misal microcontroller atau jenis lainnya? Terima kasih. Nah, kalau sebenarnya kalau masalah kontrol ya semua controller itu bisa melakukan, tapi dalam hal ini adalah kita harus kelasnya berbeda-beda Pak ya. Jadi ada yang kelas katakanlah kelas industrial, ada yang non industrial. Jadi kita pakai di sini adalah Allen Bradley controller yang memang kelas industrial, dan kemudian relay juga demikian Pak, harus kelas industrial. Saya yakin masih ada beberapa relay lagi yang beberapa PLC lagi yang bisa dipakai untuk aplikasi programming seperti ini banyak ya, microcontroller misalnya. Nah, PLC juga sebenarnya juga microcontroller juga, tapi dia yang sudah mempunyai kapasitas yang besar. Nah, tapi kalau untuk microcontroller yang lain, seperti katakanlah misalnya Siemens, itu juga bisa. Kemudian seperti Omron, itu juga bisa. Tapi untuk yang lain saya belum pernah punya pengalaman. Sekali lagi ini untuk di tempat kami, controller itu kita percayakan kepada seperti ABB, kemudian mohon maaf saya menyebutkan brandnya, jadi Allen Bradley dan seterusnya. Kira seperti itu Pak. Baik, berikutnya dari Pak Mus, PT PIM. Izin bertanya Pak, bagaimana cara mengatur load shedding di Excel jika ada salah satu generator yang trip, drain nggak apa-apa, dan eksitasi? Di Excel? Ya, nih tulisannya ini, nggak tahu nih. Mengatur load shedding, apa mungkin interaksi antara Excel dengan HMI dan seterusnya, ada lagi. Itu sangat memungkinkan Pak. Jadi ketika katakanlah itu kalau saya tangkap nih, mudah-mudahan saya tidak salah ini, kalau kami Excel itu merupakan salah satu interface untuk operator yang bisa meread atau mengoverride database ke prosesor. Nah, itu bisa sangat memungkinkan dengan menggunakan DDE, ada satu protokol di sana yang bisa mengkonekkan antara Excel dengan prosesor. Itu ada Pak, bisa Pak. Nah, kemudian kalau kami di sini semuanya menggunakan FTView dari Allen Bradley untuk operator interface-nya yang menggantikan Excel tadi. Dan itu bisa dilakukan Pak dengan Excel. Baik, berikutnya dari Pak Sony Damayana. Sangat menarik sekali presentasinya, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, dengan konsiderasi desain sistem yang berfokus pada layer 1 industrial network, bagaimana desain consideration untuk communication antara smart logic relay? Apakah open-ended atau closed loop, di mana apabila terjadi failure di salah satu node, maka communication antara smart relay yang lain tetap dapat berfungsi? Oke, ya saya jadi begini Pak, untuk networkingnya atau untuk infrastrukturnya, kita tahu bahwa infrastruktur itu ada beberapa topologi Pak ya, apakah topologi start atau topologi ring, yang dimaksud dengan closed loop tadi itu yang kalau saya tidak salah tangkap itu adalah yang menggunakan ring. Nah, yang kita pakai di sini networking topologi untuk OT kami itu menggunakan teknologi star. Nah, teknologi star, tapi di dalam start ini kita menggunakan redundancy Pak. Jadi ada dua start yang saling berdampingan di situ, yang masing-masing akan menggantikan satu dengan yang lainnya. Jadi ketika ada salah satu switch atau network yang failure yang akan menyebabkan terputusnya komunikasi antar relay, maka itu bisa digantikan oleh
start yang apa namanya, yang satunya. Kira seperti itu, Pak. Jadi apa namanya, untuk kebutuhan redundancy memang kita menggunakan start dengan double physical itu. Kemudian yang untuk yang ring kita masih belum pernah pakai di sini, Pak. Baik, nomor 2, dengan konsiderasi bahwa fasilitas termasuk dalam kategori critical equipment under industrial network, apakah sudah dikonsiderasi cyber security compliance, misal comply ke IEC 62443 atau NIS 80082? Untuk compliant itu ini Pak ya, itu networknya Pak ya? Ya, cyber security-nya nih. Kita sudah pasang untuk yang cyber security-nya kalau nggak salah itu namanya, sorry saya lupa Pak. Mungkin saya apa namanya untuk saat ini Pak, untuk yang itu kayaknya saya nggak bisa jelaskan ya, saya nggak bisa apa namanya menjawab ya, karena di sini untuk yang infrastruktur itu ada tersendiri Pak anunya. Baik, pertanyaan nomor 3, tadi dijelaskan bahwa terdapat hardwire yang menghubungkan antara smart relay dan PLC. Apakah sudah dikonsiderasi dalam desain baik algoritma atau hardware dalam menghadapi hardwire fault? Sudah Pak. Jadi sistem hardwire yang kita pakai di sini antara PLC dan relay kita gunakan fail to open Pak, fail to open ya. Jadi ketika kabelnya putus itu apa namanya kita anggap sebagai sinyal yang failure. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, di antara modul ke modul daripada relay dan PLC itu kita pasang yang namanya heartbeat. Jadi heartbeat itu adalah untuk meyakinkan bahwa modul di PLC dan modul di relay itu dalam kondisi sehat, gitu Pak. Nah dari sisi hardwire-nya kita normalnya itu dia harus on, gitu Pak. Jadi ketika dia failure maka itu akan dilakukan ada alarm yang akan memberitahu kepada operator. Baik, dari Pak Adi Surya ya, pertanyaan pertama, jika PLC mengalami interrupt, apakah ada skema disconnecting load manual yang dilakukan pada masing-masing generator? Ketika failure PLC mengalami failure, ini tidak ada ini Pak. Jadi ketika load shedding ini failure itu apa namanya mengalami kegagalan, oh sorry Pak, ada Pak. Jadi ketika PLC loading ini failure atau fault sehingga tidak bisa melakukan fungsinya untuk melepaskan beban, maka di operator interface kita siapkan satu button dengan menggunakan prosesor yang berbeda, dan itulah yang akan melepaskan beban secara manual dari HMI atau operator interface tadi. Baik, pertanyaan nomor 2. Secara umum apa bisa protection relay saja yang dipakai sebagai cara di dalam disconnecting load generator tanpa bantuan signal permission dari PLC? Nah, ini apa namanya? Kembali lagi kepada kalau menurut hemat kami, karena di dalam relay itu tidak bisa menggunakan logik-logik yang kompleks, sehingga untuk melakukan kalkulasi itu harus dilakukan di PLC, yang dalam ini kita menggunakan LMDT, dan itulah yang kita pasang di tempat kami. Nah, untuk pelepasan beban, saya yakin relay sangat mumpuni. Tapi karena keterbatasannya itulah sehingga keterbatasan relay dalam melakukan kalkulasi sebuah formula itu tidak sefleksibel seperti yang dilakukan di PLC, sehingga untuk desain yang apa namanya menggunakan
kompleks kalkulasi, sebaiknya saya sarankan untuk menggunakan kolaborasi antara PLC dengan relay. Baik, dari Pak Ferry. Pertanyaan pertama, dalam Bapak mengukur milisekon PLC dan relay, instrumen apa yang digunakan? Berapa toleransi kesalahan ukurannya? Milisekon antara relay dan PLC Pak ya, tadi Pak ya? Ya. Nah, kami ini hasilnya yang seperti terlihat di depan ini Pak, itu adalah 48,7. Jadi kami menggunakan instrumen independen di sana yaitu osiloskop. Jadi input yang seperti ini generator CV akan terlihat di sini. Ini adalah saya connect ini inputnya. Kemudian satu channel ini, satu channel sebagai inputnya, kemudian satu channel lagi yang hijau untuk trip signalnya. Jadi ketika saya inisiasi, saya simulate input yang ke relay itu akan tercatat di dalam osiloskop ini dan akan dicatat sebagai event nanti yang akan ditampilkan setelah event terjadi. Dan inilah yang hasilnya. Baik, pertanyaan nomor 2. Rangkaian utama SFC ini apakah serupa dengan UPS? Kalau iya, analoginya dengan berapa unit UPS dan masing-masing berapa besar kapasitasnya? Terima kasih, Pak. Ya, jadi begini Pak. SFC itu sebenarnya adalah hampir mirip dengan setengah UPS, gitu Pak ya. Kenapa kok saya katakan setengah UPS? Karena di antara ini, nah ini di antara 33 dan 11 kV ini adalah alternating current dan alternating current. Nah, di dalam SFC itu ada sebuah bus DC yang sangat besar, ada kapasitornya yang akan bisa mengenerate VAR untuk kebutuhan di auxiliary grid ini. Nah, seperti yang disampaikan tadi, hampir memang betul yang disampaikan tadi, yaitu hampir mirip dengan UPS. Tapi UPS yang selalu baterainya itu selalu dicas atau selalu selalu ada baterainya. Jadi setelah AC ini diubah menjadi DC oleh rectifier di dalamnya, kemudian nanti untuk ke 11 kV-nya maka dia akan di-generate lagi menjadi AC dengan menggunakan IGCT di sana, Pak. Seperti itu, Pak. Baik, berikutnya dari Pak Kusrarjo Hydro. Pengalaman Inco Valley operasikan 3 hidro cascade KBL-nya apakah pernah mengalami defisit daya sehingga perlu backup power, diesel atau PLN? Pernah, Pak. Jadi operasi kita ada cascading hydro. Kita sebelum kita jadi water itu kita punya manajemen water sendiri yang untuk bagaimana caranya mengoptimalkan daripada penggunaan air ini. Itu namanya water balance kalau di tempat kami. Nah, ketika terjadi musim kemarau, di mana suplai air itu kurang, otomatis kita siapkan diesel generator di power plant kita di thermal sini. Ada 5 generator dan masing-masing 8 mega, itu hanya khusus untuk auxiliary saja. Jadi untuk furnace, jadi kalau ketika terjadi musim kemarau, maka seluruh hydropower itu kita larikan ke furnace, dan kemudian thermal atau auxiliary power kita supply dengan menggunakan diesel generator. Dan ini merupakan salah satu hal yang agak relatif mahal karena dia menggunakan fuel. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik, berikutnya dari Pak Sudibyo. Pada saat membebani power plant, berapa spinning reserve yang disediakan? Membebani power plant. Ya, ini adakah ininya Ya, betul, Pak. Ya. Jadi memang pasti ada itu, Pak, spinning reserve-nya, cuman kami nggak secara pasti itu, Pak ya. Tapi untuk menghindari terjadinya trip ketika close breaker di furnace, itu harus ada komunikasi antara antara operator furnace dan operator di hydro kami, supaya tidak terjadi trip. Nah, untuk
Dan kemudian strategi daripada closing breaker furnace itu electrode furnace itu harus diangkat terlebih dahulu. Ya, jadi yang ini. Nah, ini terangkat. Kalau ini terangkat secara otomatis ketika close breaker furnace itu tidak akan terjadi efek apa-apa di hydro. Nah, baru nanti operator furnace sedikit demi sedikit diturunkan, baru powernya mulai naik. Itu yang bisa kita hindari untuk supaya tidak terjadi trip ketika spinning reserve itu habis. Baik, berikutnya dari Pak Asrul. Tadi yang saya tangkap dari infonya bahwa masih ada interupsi operator dalam penentuan besar load yang akan disetting. Berarti bisa dikatakan sistemnya masih manual ya Pak? Apakah sudah pernah dicoba pendekatan algoritma aljabar dengan pre-define critical load-nya dalam kalkulasi yang dilakukan oleh PLC-nya? Terima kasih. Betul Pak. Jadi yang saya sampaikan tadi itu untuk adanya interupsi operator dalam pelepasan beban itu ketika kita hanya menggunakan relay saja Pak. Jadi tidak melibatkan PLC dalam menghitung secara otomatis beban yang akan dilepas. Tapi kami menggunakan PLC ini untuk agar operator itu tidak perlu menginterupsi dalam menentukan pelepasan beban. Seperti itu Pak. Jadi mungkin yang harus kami tegaskan di sini bahwa operator itu melakukan interupsi ketika konfigurasi tanpa controller atau tanpa LPLC yang ada di dalam pokok bahasan ini. Kira seperti itu Pak. Baik. Waktunya pas ini Pak, jam 17.00 seperti yang dirancang. Ini pertanyaan sudah habis. Sekali lagi saya atas nama Badan Kejuaraan Teknik Fisika BI mengucapkan terima kasih kepada Pak Wahyudi yang sudah memberikan presentasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih kepada Pak Eldiansyah yang juga sudah menyampaikan seperti momen sore hari ini. Terima kasih pada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang sudah meramaikan acara webinar ini dengan banyak pertanyaan, diskusi, dan juga sharing. Acara kita lanjutkan minggu depan lagi, yang hari Selasanya itu juga nanti dari PT Vale Indonesia lagi nih ya. Nggak tahu nanti topiknya apa, saya belum diberitahu ini dari siapa namanya juga. Pak? Namanya siapa Pak? Dari Pak Yulianto ya nantinya. Oh, ya. Ya, minggu depan Pak Yulianto nih yang tampil dari Vale Indonesia. Silakan yang tertarik untuk bergabung lagi minggu depan Selasa dan Rabu. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada, tetap disiplin dengan protokol kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Pak Edi? Ya. Nanti saya update sekalian, ada beberapa perubahan dari saya update nanti. Ya, saya update nanti, saya kirimkan ke Pak Edi. Oh ya, silakan ya. Pak. Edi, terima kasih ya Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Edi. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Heldi. Terima kasih Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Yos. Izin live. Terima kasih Pak Heldi. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Faisal. Mohon maaf kita tutup.